Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertemuan pertama di mata kuliah Statistika kelas IF 4903 PJJ. Nah, sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Pratihutari Gani, ya. Kode dosen saya PHG. Teman-teman bisa memanggil saya Bu Prati ataupun Bu Tari, seperti itu. Kemudian saya kelompok keahlian di Fakultas Informatika ini ada di kelompok keahlian DSIS, Data Science and Intelligence System. Nah, penelitian saya itu biasanya topik-topik terkait data engineering, data science, sentimen analis, data analitik, seperti itu ya. Ini adalah topik-topik penelitian saya. Nah, berdasarkan info dari Kaprodi ya, kalau tidak salah itu di mahasiswa baru gitu ya, tahun ini ada mahasiswa yang ekstensi, yang mana sudah melakukan perkuliahan D3 gitu ya, kemudian melanjutkan S1 gitu, seperti itu. Jadi mungkin kalau ekstensi itu akan lebih singkat ya semesternya dibandingkan dengan S1 yang langsung ke S1 seperti itu. Oke, untuk kantornya saya ada di TOLT Lantai 5. Kemudian teman-teman bisa menghubungi saya via Telegram. Lebih baik langsung di grup saja biar saya fast respon dan tidak tenggelam dengan chat yang lain seperti itu, karena grup-grup mata kuliah yang saya ampu di semester ini saya pin di atas seperti itu. Jadi kalau japri itu kadang suka tenggelam ke bawah seperti itu ya. Akun Telegram saya di @hutarigani seperti itu. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya ya. Jadi ada yang masuk lagi ya, sebentar. Kok tidak ada? Nah, oke. Kita berkenalan singkat juga dengan mata kuliah ini, gitu ya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 1 dengan jumlah SKS itu yaitu 2 SKS, seperti itu. Jadi seluruh mahasiswa yang mengambil prodi informatika, baik reguler maupun PJJ, wajib mengambil mata kuliah ini. Ya, SKS-nya adalah 2 SKS. Nah, deskripsi singkat dari mata kuliah ini, jadi nanti teman-teman di sini akan melakukan eksplorasi data analis, ya, teman-teman akan melakukan eksplorasi data analisis. Nah, itu nanti dibagi ke beberapa pekan. Jadi eksplorasinya yang pertama mungkin nanti teman-teman tahu fenomena keberlimpahan data, kemudian nanti setelah itu lanjut jenis dan tipe data, kemudian eksplorasi data 1 dimensi, 2 dimensi, dan multidimensi. Gitu ya. Dan eksplorasi juga data tidak terstruktur, terutama untuk statistika ini kita akan melakukan lebih banyak eksplorasinya data-data teks. Nah, tools yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Microsoft Excel dan bahasa pemrograman R, ya. Nanti kita di sini akan banyak menggunakan tools Excel dan R untuk melakukan eksplorasi, baik itu 1, 2, ataupun multidimensi, seperti itu. Nah, kemudian PLO, Program Learning Outcome, dari mata kuliah statistika ini ada 3 ya, ada 2, PLO 3 dan PLO 4. Yang pertama adalah di sini mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar sains, matematika, dan algoritma. Kemudian di PLO 4, teman-teman mampu menerapkan ilmu dasar dan metode di bidang informatika. Jadi setiap awal semester di pertemuan pertama, seluruh dosen mata kuliah itu wajib menyampaikan PLO, CLO, dan kemudian silabus selama 1 semester gitu ya. Aturan perkuliahan seperti apa. Nah, setiap dosen itu wajib menyampaikan itu. Jadi kita kenalan dulu ya, PLO, CLO, dan sub-CLO-nya. Nah, dari PLO tadi diturunkan menjadi 2 CLO. CLO yang pertama itu terkait prinsip-prinsip dasar sains dan matematika. Kemudian CLO 41 itu memahami ilmu dasar dan metode-metode di bidang informatika.
Nah, ini adalah kemampuan akhir yang harus teman-teman capai di mata kuliah ini. Jadi ada 4 sub CLO yang mana untuk mata kuliah wajib minimal kelulusan itu adalah lebih besar dari 40. Jadi untuk nilai D itu mungkin sudah lulus seperti itu. Nah, 4 sub CLO ini nanti akan tersebar di beberapa pekan, gitu ya. Jadi sub CLO 331 itu kemampuan tentang apa? Tentang memahami sumber data, klasifikasi data, dan langkah-langkah bekerja dengan data. Kemudian sub CLO berikutnya 412 ini eksplorasi data 1 dimensi, 413 eksplorasi data 2 dimensi, dan sub CLO 414 eksplorasi data multidimensi dan data tidak terstruktur. Seperti itu. Nah, ini mappingnya dari PLO3 diturunkan menjadi CLO33, kemudian diturunkan menjadi sub CLO 331. Begitu pula dengan PLO4 diturunkan menjadi CLO41, diturunkan menjadi sub CLO 412, 413, dan 414. Nah, ini adalah assessment metric atau persentase penilaian, gitu ya. Nah, untuk semester ini bentuk penilaiannya terdiri dari 3 ya, tugas individu, kemudian evaluasi atau assessment seperti UTS, gitu ya, dan kemudian hasil proyek, tugas berbasis problem. Nah, kode-kode AI, AI1, AI2, AI2 ini adalah level penggunaan AI. Jadi di Telkom University ini terdapat Satgas AI, yang mana Satgas AI ini merumuskan level AI pada yang akan nanti diterapkan di setiap tugas yang ada di mata kuliah, seperti itu. Jadi mereka menjelaskan atau mereka mendefinisikan level AI-nya, kemudian nanti setiap dosen memilih untuk tugas X, misalnya level AI-nya apa, seperti itu. Nah, ada 5 level AI. Nah, untuk di mata kuliah statistika ini kita hanya menggunakan 2 level AI, EE1 dan EE2. Ya, EE1 itu no AI, jadi tidak ada tidak boleh menggunakan AI ya, tidak boleh menggunakan AI dalam tugasnya, gitu ya. Jadi ini tugas sub CLO 331, 412, 413, 414 ini tidak boleh menggunakan AI, gitu ya. Kemudian evaluasi ini adalah UTS, ini juga tidak boleh menggunakan AI. Kemudian yang boleh menggunakan AI itu hanya di tugas berkelompok, yang mana AI-nya adalah EE2. Nah, untuk kelas PJJ, karena mahasiswa berada di berbagai tempat, maka tugas proyek ini ditujukan untuk masing-masing mahasiswa saja. Jadi setiap mahasiswa nanti akan ada tugasnya masing-masing, bentuknya dalam bentuk proyek seperti itu. Karena pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya agak sulit ya mahasiswa PJJ itu untuk bisa saling berdiskusi terkait tugas kelompok seperti itu. Nah, ini level AI-nya adalah EE2. EE2 ini level AI yang seperti apa? Level AI yang boleh menggunakan AI hanya sebagai brainstorming saja, di mana nanti hasil akhirnya itu adalah dari konten mahasiswa, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah technical implementation of the exam. Jadi nanti ujiannya ada 2, UTS dan UAS. UTS itu untuk sub CLO 331, kemudian sub CLO 412. Nah, untuk mahasiswa yang reguler, ujiannya di kelas tapi menggunakan LMS. Sedangkan untuk mahasiswa PJJ, ujiannya di tempatnya masing-masing dan tetap menggunakan LMS. Nah, attempt yang dibolehkan hanya 1 kali attempt saja, seperti itu. Ya. Kemudian untuk UAS ini untuk sub CLO 413 dan 414 ini adalah ujiannya dalam bentuk tugas besar atau proyek tadi. Seperti itu. Nah, ini nilai skor batas minimum dan maksimum batas minimum dari grade gitu ya. Untuk final mark jika ingin mendapatkan nilai A, maka hasil akhirnya itu lebih besar dari 85. Sedangkan AB itu berarti sama dengan 85 dan lebih besar dari 75. Begitupun seterusnya. Dan untuk nilai kelulusan mata kuliah statistika ini minimal adalah 40,01, yaitu nilai D itu lulus. Seperti itu.
Tetapi untuk biar aman, kelulusan setiap sub CLO-nya itu 50, karena misalnya kalau ada sub CLO yang nilainya rendah banget, kemudian sub CLO yang lain tuh tidak bisa menutupi, akhirnya nanti nilai akhirnya tuh nggak bisa 40,01. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas selama 1 semester ini, yang mana topik ini tadi terbagi menjadi 4 sub CLO, gitu ya. Nah, untuk sub CLO pertama itu ada di pekan 1, pekan 2, dan pekan 3, seperti itu. Jadi, perkuliahan sinkronus, jadi saya jelaskan sedikit, perkuliahan di kelas di IFPJJ, pendidikan jarak jauh ini, perkuliahan jarak jauh ini terdiri dari 2 teknik atau metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus seperti ini, jadi kita akan bertemu langsung via Meet online, gitu ya. Tetapi kalau asinkronus itu kegiatan akan lebih banyak di LMS, ya. Nah, untuk mata kuliah statistika kelas IF 4903, sinkronusnya atau kita bertemu langsung secara online ini hanya akan diadakan setiap akhir dari sub CLO. Jadi misal sub CLO yang pertama itu selesainya di pekan ketiga, maka nanti di pekan ketiga kita akan bertemu secara sinkronus dan itu lebih ke review materi. Jadi teman-teman baca terlebih dahulu, nanti akan saya share video setiap pekannya, gitu ya. Nanti teman-teman baca, kemudian kita lebih ke review dan tanya jawab di pertemuan sinkronusnya. Nah, begitu pula nanti di sub CLO berikutnya, gitu ya. Nanti akhirnya ada di pekan berapa, gitu ya. Akhirnya nanti ada di pekan, nanti saya infokan ya. Kalau tidak salah itu sub CLO berikutnya itu adanya di terakhir ini, di box plot ini. Di pekan 4, 5, 6, ya. 7 lah, di pekan 7 sebelum UTS. Di pekan 7 sebelum UTS. Ini ada yang join, tapi kelihatan ya. Gimana ya? Ya, ada suaranya. Kita balik lagi. Oke, begitu pula nanti sinkronus berikutnya setelah sub CLO ketiganya berakhir, seperti itu ya. Jadi kita bertemu sinkronus itu tidak setiap pekan, teman-teman, kalau di kuliah PJJ itu. Jadi ada pekan-pekan tertentu yang kita bertemu, ada pekan-pekan tertentu yang kita aktivitasnya lebih banyak di LMS. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa mengakses LMS-nya, boleh diinfokan di grup seperti itu, sehingga nanti saya tanyakan kepada pihak yang lebih paham seperti itu ya, kenapa mahasiswa ini LMS-nya belum bisa diakses ya. Oke, ini materinya ya yang akan kita belajar sama-sama, yang akan kita pahami sama-sama selama 16 pekan, seperti itu. Jadi ada tadi ya eksplorasi, memahami dulu terkait jenis data, tipe data, kemudian pengambilan data dan desain eksperimen, kemudian di sini kita coba distribusi frekuensi dan grafik gitu ya. Kemudian ukuran pemusatan data, penyebaran data, box plot. Di sini nanti kita coba memvisualisasikan data. Kemudian setelah UTS itu kita coba menggunakan tools R gitu ya. Belajar korelasi person, regresi linier, korelasi untuk data kategori gitu. Kemudian korelasi data multidimensi, regresi, data tidak terstruktur, dan yang terakhir adalah final exam yang berupa tugas proyek seperti itu. Nah, ini buku ajar yang bisa kita gunakan dan additional reference atau textbook yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi untuk mata kuliah statistika ini. Nah, ini aturan penalti atau kecurangan, cheating penalty rules di mata kuliah statistika ini. Jika terjadi kecurangan dalam ujian, maka mahasiswa akan diberikan penalti. Yang pertama itu adalah ringan. Jika ringan itu diberikan nilai 0 pada ujian. Contohnya mencontek, ChatGPT untuk tugas, seperti itu. Sedangkan nilai E itu pada mata kuliah statistika itu adalah ketika mahasiswa melakukan plagiat, ya.
Kemudian yang berat itu adalah nilai E pada semua MK di semester berjalan dan dibawa ke Komdis mahasiswa. Nah, ini aturannya diklasifikasikan menjadi 3 untuk mata kuliah ini, gitu ya. Nah, timeline gradingnya untuk evaluation sub CLO 331 dan sub CLO 41 itu ada di pekan ke-8 yaitu UTS. Akan ada soal nanti di LMS yang teman-teman kerjakan. Kemudian remedial itu adalah salah satu proses untuk teman-teman diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai seperti itu. Nah, untuk sub CLO ini remedialnya maksimal di pekan 10. Nah, kemudian untuk evaluation sub CLO 413 dan 414, grading week-nya itu ada di pekan 16 ya. Kemudian maksimal 7 hari. Jadi nanti proses teman-teman mengumpulkan tugasnya itu ada di pekan ke-16 dan nanti itu ada proses penilaian oleh dosen. Biasanya tugas proyek ini tidak presentasi secara face to face, tapi teman-teman memberikan rekaman dan kami dosen menilai rekaman dan laporan yang teman-teman kumpulkan seperti itu. Nah, di sini tidak ada remedial karena ini adalah proyek selama 1 minggu seperti itu ya. Oke, remedial itu hanya diberikan jika mahasiswa tidak bisa hadir saat ujian karena kalau ini untuk yang di kelas ya. Kalau misalnya nggak bisa hadir, tidak saya bacakan ini khusus untuk yang di kelas. Sedangkan untuk yang PJJ, itu kan dibuka ujiannya itu tidak 1 hari ya, beberapa hari. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan. Sedangkan yang reguler itu kenapa diberikan izin karena memang hanya di waktu jam kuliahnya saja dibuka gitu. Setelah itu ditutup seperti itu. Nah, ini untuk untuk kelas reguler. Nah, yang bisa sebagai syarat dari kelas PJJ itu ini. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan remedial di pekan ke-10 tadi, itu ya, maka syarat minimalnya itu adalah sub CLO-nya itu 7%. Jadi kehadiran untuk setiap sub CLO-nya itu adalah 70%, yaitu maksimal absen itu 1 sampai 2 minggu, seperti itu. Remedial pun akan saya buka di beberapa hari sehingga teman-teman lebih fleksibel untuk mengerjakannya ya. Mengerjakannya itu lebih fleksibel untuk teman-teman yang bekerja seperti itu dan biasanya untuk yang PJJ itu emang tidak boleh hanya beberapa jam saja dibuka seperti itu. Biasanya kami open beberapa hari seperti itu. Nah, ini remedial, syarat dari remedial. Kemudian banding atau appeal. Jadi nilai ujian, kuis, dan tugas bisa dicek langsung di LMS, kecuali nilai UAS, yaitu yang project, itu nanti akan diumumkan melalui grup, ya. Banding terkait nilai maksimum 7 hari setelah nilai dikeluarkan. Jadi misalnya saya sudah di LMS itu sudah mengeluarkan nilai. Nah, itu maksimal bandingnya atau appeal-nya itu adalah maksimal 7 hari, seperti itu. Nah, satu lagi teman-teman, untuk tugas yang ada di LMS, ya, khusus kelas PJJ, itu akan kami open selama sub CLO itu masih berlangsung. Misal, tadi sub CLO yang pertama, itu berlangsung selama 3 pekan, pekan ke-1, pekan ke-2, dan pekan ke-3. Maka tugas-tugas yang ada di pekan ke-1, ke-2, dan ke-3 itu akan kami open sepanjang sub CLO itu. Jadi misalnya sub CLO pekan ke-3 misalnya, saya lihat di kalender nih. Ini kan kita pekan pertama itu ya, saya sudah membuka tugasnya dari malam ini gitu ya, dari hari ini. Kemudian saya akan menutup tugas itu gitu ya di pekan ketiga. Pekan ketiga itu adalah di awal Oktober. Maka saya akan tutup tugas itu di tanggal 5 Oktober. Jadi tidak ada lagi untuk perpanjangan deadline tugas. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada kejadian mahasiswa ngajapri saya, Bu, tolong diperpanjang, tidak. Karena tugas itu saya buka selama sub CLO itu masih berlangsung. Ketika sub CLO sudah berganti, maka tugas pun tidak, tugas sebelumnya itu tidak ada perpanjangan.
gitu ya. Jadi teman-teman punya waktu, jadi tidak ada alasan saya bekerja dan lain-lain karena dibukanya selama 3 minggu. Ya, kalau ingin mengerjakan tugasnya ya spare 1 hari untuk bisa menyelesaikan semua tugas itu, gitu ya. Oke. Nah, itu untuk aturan perkuliahan. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi hari ini? Mungkin ada yang kurang jelas dari yang saya sampaikan. Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup, eh, kita mulai langsung ke materinya saja biar tidak terlalu malam. Ya, ini saya tutup dulu. Semuanya sudah bisa mengakses LMS? Coba. Ada yang belum bisa mengakses LMS nggak? Coba raise hand. Maaf, Buka kepencet, Bu. LMS-nya Bisa, udah, bisa. ya, buka LMS-nya sudah bisa kan? Soalnya tadi ada yang, apa namanya? Nah, saya ke sini dulu. Nah, bagi yang belum bisa membuka LMS, mungkin saya sedikit saja. Jadi LMS itu bisa teman-teman buka di ini, di URL lms.telkomuniversity.ac.id. Nanti teman-teman tinggal buka kelasnya teman-teman di statistika. Jadi misalnya teman-teman kelasnya adalah yang mana ya? Eh, Statistika IF 4903 ini. Nah, di sini. Ya, nanti teman-teman bisa lihat apa yang harus teman-teman kerjakan. Misalnya, oh, yang pertama itu saya harus misalnya ini mendownload slide materi. Kemudian pekan ini saya harus mengerjakan homework. Nanti homework akan saya jelaskan di akhir ya. Nah, ini lihat deadline-nya. Deadline-nya ini saya buka dari 15 September, saya tutupnya di 5 Oktober, seperti itu. Ya, begitu pula nanti di pekan kedua gitu ya. Jadi sedikit saja tentang LMS, nanti akan saya jelaskan lagi di akhir. Kita langsung ke materinya saja, ya. Oke. Nah, untuk materi pekan pertama, ini masih materi pengantar, pengantar dari statistika, yaitu kita belajar terkait latar belakang kemunculan dan siklus hidup data. Oke, sebelum saya mulai materinya, saya mau nanya dulu nih, ada yang tahu nggak data itu apa? Saya tunjuk deh. Afif, ada Afif? Halo Afif, ada nggak Afif? Di sini ada namanya Afif ya. Ada Afif? Atau saya coba tanya ke Irgi coba. Nah, Irgi Eh, kuliah saja atau sambil bekerja atau seperti apa? saya kuliah saja, Bu. Kok nggak ada suaranya ya? Oh, bentar, Bu. Nah, Oh, coba Bisa lagi ya, ada Irgi. sih, Bu. Oh, Oke, halo? coba. Nah, iya, Ada nggak, saya Bu? tadi kurang Oke, kencang. Dah, oke. Saya cuma kuliah, Bu. kuliah aja. Oke, sebelumnya Hmm. sudah pernah kuliah atau baru S1? Baru S1 ini, Bu. Background SMA atau SMK? SMA, Bu. SMA ya. Oke, saya tanya, Irgi tahu nggak data itu apa? Data itu kumpulan informasi, Bu. Kumpulan informasi. Bisa ngasih contoh data nggak? Data itu misalnya kayak mungkin kumpulan nilai dari satu kelas gitu, Bu. Oke, contohnya sudah benar. Nanti kita lihat definisinya ya kalau teman-teman sudah paham. Coba saya nanya ke Azza. Ya Ibu, ada. Azza. Oke, menurut Azza data itu apa sih?
Data tuh kayak suatu informasi kayak berupa apa ya, kayak angka, gambar, dan lain-lain gitu sih. Mungkin. Oke. Oke. Nah, contoh data apa? Contoh data itu kayak yang di LMS itu tadi kan disebutin kalau semisal kayak data ini nah pasien rumah sakit kayak gitu. Nanti dibutuhkannya buat apa aja. Oke. Ya, sekarang saya coba play video. Nanti teman-teman tolong catat dimanapun gitu ya, mana yang termasuk data dan mana yang termasuk informasi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan data dan informasi itu adalah dua hal yang berbeda. Itu dulu ya. Data dan informasi itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, saya playkan videonya. Nanti silahkan dicatat nih. Nanti saya tanya lagi, yang mana data, yang mana informasi. Sehingga nanti dari video itu teman-teman paham definisi data dan informasi bedanya apa sih ya. Oke, kita lihat videonya. Oke. Hilang lagi sih orang yang masuk. Maaf. Ini suaranya masuk nggak? Suaranya tadi ada suara masuk nggak? Nggak ada, Ibu. Nggak ya? Ya, diperhatikan aja, nggak ada suara nggak apa-apa juga sih, karena ini emang tidak ada kata-katanya, cuma musik aja, background musik aja. Coba silahkan diperhatikan. Oke, coba saya tanya ke Ruben. Dari video yang saya play barusan, yang mana data, yang mana informasi? Kalau saya nggak hafal Bu yang dikasih tahu tadi. Cuman kalau data tuh apa namanya udah pasti itu benar gitu loh. Jadi absolut gitu loh Bu. Kalau sedangkan informasi itu belum tentu benar. Jadi kalau dari yang Oke. tadi bisa dipilah gitu mana yang data mana yang informasi. Oke. Ada yang lain yang mau menjawab? Dari video tadi yang bisa membedakan antara data dan informasi siapa? Galuh Ajeng? Halo? Ya. Kalau menurut saya dari video tadi yang data itu seperti kayak ada berapa jenis suku yang ada di Indonesia karena sudah terdata terus ada beberapa suku kepulauan. Tapi kalau informasi itu kayak yang tadi itu kayak misal Indonesia adalah negara maritim atau apa kayak gitu sih Bu.
Oke. Jadi Ya, kalau terima data kasih. yang lebih Ah, bisa dihitung, terus juga udah konkret juga faktanya. Oke. Yang lain ada yang mau coba menjawab? Khairul mungkin? Muhammad Khairul Kitong? Ya sama Bu, Iya. data Contohnya biasanya apa? Ah, ah, ah. data absensi siswa seperti di kelas, nama, Oke. kan Jadi kalau ada itu tanggal ah, ah. lahirnya itu. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di video tadi, yang menjadi data itu adalah fakta. Fakta apapun, dia nggak selalu angka ya. Fakta apapun itu bisa kita katakan data. Tetapi ketika data itu diolah, diproses, itu kita sebut menjadi informasi. Kalau dari video tadi kita bisa lihat, nih contohnya ya. Saya play lagi sedikit di sini. Nah, ini adalah data. Datanya apa? Indonesia mempunyai 13.466 pulau besar dan kecil. Ini kan sebuah fakta, ya. Sebuah fakta, ya. Nah, yang kita sebut dengan informasi apa? Ketika data ini diolah. Nah, apa informasinya? Nah, informasinya ini, ketika data itu diolah dari data-data yang ada di dunia ini, ternyata informasi yang bisa kita dapatkan adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Benar tadi yang seperti dikatakan oleh Galuh Ajang. Ya, jadi data itu adalah fakta apapun. Jadi fakta apapun yang teman-teman lihat, fakta apapun yang ada di komputer teman-teman, fakta apapun yang ada di dunia ini, baik di berita, itu adalah data. Tetapi ketika dia sudah dilakukan proses pengolahan, misalnya di kelas ini misalnya. Di kelas ini datanya apa? Misal, datanya terdapat 10 mahasiswi perempuan dan terdapat 20 mahasiswa laki-laki. Itu adalah data. Nah, berarti informasi yang bisa kita dapatkan apa? Oh, ternyata di kelas ini lebih banyak mahasiswa laki-lakinya dibandingkan dengan mahasiswi perempuannya. Nah, itu perbedaan antara data dan informasi. Jadi data dan informasi itu dua hal yang berbeda. Jadi seperti ayam dan telur, yang mana dulu nih, telur apa ayam dulu gitu ya. Nah, kalau dari data dan informasi, maka dari data dulu, sehingga dari data itu kita bisa mengolah sebuah informasi. Gitu ya. Jadi tidak keliru lagi, udah tahu nih perbedaan antara data dan informasi. Gitu ya. Nah, apakah selalu angka? Enggak juga. Misalnya saya bisa mengatakan bahwa data di kelas ini ya, data di kelas ini misalnya mahasiswa yang berambut panjang misalnya, apa namanya, kalau deskripsi itu dia lebih mendeskripsikan sesuatu gitu ya, tidak dengan angka. Nah, itu juga bisa kita sebut dengan data seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di era tahun 2000, kita mengenal fenomena yaitu data berlimpah. Data berlimpah ini muncul karena banyaknya pengguna internet, banyaknya pengguna sosial media, sehingga kita mengenal istilah atau fenomena yang disebut dengan big data. Gitu ya. Di sini bisa kita lihat faktanya, ini data dari Domo, yang mana di sini dia mencoba merangkumkan atau memvisualisasikan gitu ya, di tahun 2018 itu ya, setiap menit di setiap harinya, setiap aplikasi ini tuh memperoleh berapa banyak data sih, ya. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat, oh misalnya tweets nih, di Twitter gitu ya, ternyata user sense-nya, Twitter yang tweets yang dikirim oleh usernya itu, setiap menitnya, itu ada sekitar 473.400 tweets.
itu setiap menitnya teman-teman dalam satu hari. Bayangkan kalau satu hari ada 24 jam, berapa banyak data teks yang ada di Twitter itu. Ya, begitu pula misalnya di tahun 2018 kita bisa lihat misalnya YouTube nih, YouTube itu ternyata dalam 1 menitnya di tahun 2018 itu sampai user watch-nya, user yang menonton itu 4.330.560 video. Itu dalam 1 menit. Ya, berarti bayangkan berapa banyak data yang YouTube itu harus tampung. Gitu ya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan data berlimpah atau kita kenal dengan nama big data. Nah, ini data didapatkan dari Global Data Center Traffic Growth di source-nya Cisco Global Cloud Index. Di sini bisa kita lihat tren atau pola dari datanya setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 itu meningkat. Seperti itu. Apalagi sekarang di tahun 2025 ya, pasti lebih meningkat lagi karena orang yang menggunakan smartphone, orang yang menggunakan media sosial pun bertambah seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah satuan atau ukuran dari data yang mungkin dulu di zaman saya gitu ya, flash disk 1 megabyte atau 5 megabyte itu udah besar banget. Gitu ya. Sekarang flash disk 1 terabyte ada. Ya. Jadi makin ke sini ukuran dari datanya itu semakin besar. Teman-teman bisa lihat kilobyte itu 1000 pangkat 1 byte, ya, megabyte itu 1000 pangkat 2 byte. Kemudian mungkin teman-teman nggak familiar ya dengan zettabyte itu 1000 pangkat 7 byte. Jadi nolnya tuh udah banyak banget. Ya. Nah, itulah fenomena yang terjadi di data berlimpah itu sendiri, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang big data, pasti kita tidak akan jauh-jauh dari dari parameter V. Ya, jadi V ini pun setiap tahunnya, setiap eranya pun bertambah. Awal mula big data itu muncul, itu dikenal dengan konsep 3V. Jadi dikatakan big data itu berhubungan dengan volumenya, ukuran datanya, kemudian velocity-nya, kecepatan datanya, kemudian yang terakhir adalah variety-nya atau variasi datanya. Jadi kalau kita berbicara volume berarti ukuran datanya tadi. Ukuran datanya kalau dikatakan big data itu udah sampai dengan peta atau zettabytes gitu ya. Kalau kita cuma mengolah beberapa byte saja mungkin itu belum masuk ke dalam big data. Sedangkan velocity itu bisa kita ambil contoh seperti perangkat IoT. Kalau teman-teman memasang perangkat IoT di salah satu tol, yang mana perangkat itu bertugas untuk menghitung seberapa banyak mobil yang lalu lalang di tol itu, bayangkan itu perubahan datanya itu bisa sangat cepat, 1 detik pun bisa berubah datanya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara variasi data berarti kita berbicara keberagaman data. Mungkin dulu orang mengolah data itu dalam bentuk teks ya. Tapi sekarang pengolahan data itu sudah banyak teman-teman. Maka nanti kita mengenal ada yang namanya data terstruktur sama data tidak terstruktur ya. Jadi kalau kita bicara variasi, sekarang ini orang mengolah data tuh nggak hanya teks. Bisa gambar, bisa video, bisa audio, bisa titik maps ya, Gmaps itu. Kemudian bisa macam-macam ya, macam-macam yang bisa diolah kalau variasi. Nah, itu yang dimaksud dengan parameter dari 3V ini, yaitu volume, velocity, dan variety. Nah, semakin berkembangnya masa, gitu ya. Ini tadi saya sudah jelaskan kalau dikatakan big data itu volumenya tuh minimal petabyte, gitu ya, atau exabyte. Ya. Nah, semakin ke sini parameternya tuh nggak hanya 3 saja. Ya, sekarang itu ditambah dengan veracity. Veracity ini berhubungan dengan tadi saya sudah menjelaskan volume ya, terkait dari ukuran datanya, kemudian variety terkait dari variasi datanya, yang diolah tuh tidak hanya teks saja, macam-macam. Bisa bentuknya video, tweet, audio, foto ya seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara velocity tadi, perubahan datanya itu sangat cepat
gitu ya, perubahan datanya sangat cepat. Dan V yang keempat atau kita kenal dengan 4V itu veracity. Jadi semakin banyak data, pasti kualitas data itu harus kita pertimbangkan. Karena kalau kita mengolah data yang poor data quality artinya kualitasnya tidak baik, maka itu sama kayak kita buang-buang waktu, buang-buang biaya gitu ya. Karena mengolah data yang besar itu infrastrukturnya pun harus harus sesuai gitu. Alat-alatnya pun, teknologinya pun mahal gitu ya, biayanya pun mahal seperti itu. Jadi pada saat kita ingin mengolah data yang besar, maka kita harus mempertimbangkan yang namanya veracity atau kualitas dari datanya. Mau nggak mau, kita harus mengolah lagi datanya agar yang kita olah itu benar-benar data yang berkualitas. Seperti itu. Nah, semakin ke sini fenomenanya nambah lagi. Jadi konsep 5V Big Data. Yang terakhir itu adalah value. Tadi volume, variety, veracity, dan velocity, itu ya. Kalau value ini berbicara terkait kita cukup mengolah sesuai dengan kebutuhan kita saja. Oke, kita punya big data nih, volumenya besar, perubahannya sangat cepat, variasinya juga banyak. Kemudian kita juga sudah mengolah datanya itu menjadi kualitas yang baik, tetapi kalau kita berbicara value, kita cukup mengekstrak data-data yang bermanfaat saja. Kenapa seperti itu? Karena tadi ketika kita mengekstrak semuanya, padahal itu tidak bermanfaat buat kita. Misal, jadi saya punya data yang sangat banyak di data tentang rumah sakit, ya. Nah, yang dibutuhkan oleh divisi marketing rumah sakit, datanya itu pasti akan berbeda dengan divisi tim riset and development-nya. Jadi, nanti tim marketing akan mengolah data sesuai dengan value-nya saja, sesuai dengan yang dia butuhkan saja. Sedangkan tim riset and development, dia mengekstrak datanya ya sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi hingga bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya juga, teknologi yang digunakannya pun bisa terbagi dan bisa juga istilahnya kita bisa menghemat semuanya gitu ya, dari biaya dan waktunya seperti itu. Ketika kita menerapkan konsep yang kelima pada big data ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah semua fee ini harus terpenuhi, Bu, kalau dia dikatakan big data? Enggak ya. Jadi, enggak harus terpenuhi. Ada kasus di mana volume aja, dia punya ukuran data yang besar, tapi dia tidak bervariasi, artinya cuma data teks saja. Ya, itu masih bisa dikatakan sebagai big data. Ataupun tadi, dia bervariasi, tapi dia volumenya nggak besar, bisa kita katakan itu big data. Jadi big data itu bukan semuanya konsep 5V ini harus ada, seperti itu ya. Salah satunya, salah duanya, kombinasi tiganya itu bisa dikatakan dengan big data. Ya, kalau secara realnya itu pasti nggak hanya satu, pasti lebih dari satu. Kalau kita berbicara velocity, kecepatan perubahan data yang besar, ya pasti otomatis dia akan sejalan dengan volume yang besar juga, seperti itu. Ya, oke, itu yang perlu teman-teman pahami terkait konsep 3V, 4V, dan 5V. Nah, ini contohnya konsep 5V dari Big Data di sebuah rumah sakit. Contohnya itu kalau kita berbicara volume, berarti kita di sini akan mendefinisikan ukuran dari datanya. Ya. Nah, di sini ukuran dari data rumah sakit itu 1 sampai 2000 EB, kemudian dikumpulkan per tahun. Kemudian kalau kita berbicara velocity, maka yang kita definisikan itu adalah kecepatan dari datanya, kecepatan perubahan datanya. Nah, maka kecepatan perubahan data yang signifikan dari kasus rumah sakit ini adalah rekam jejak pasien ataupun hasil pemeriksaan lab, scan, dan lain-lainnya. Kemudian kalau kita berbicara variety, berarti ini berbicara keberagaman jenis datanya. Oh, ada data yang terstruktur, yaitu data Excel. Ada yang dia bentuknya semi terstruktur, yaitu log file. Ada yang bentuknya gambar. Nah, itu adalah terkait variety.
Ya, kalau kita berbicara veracity berarti di sini berhubungan dengan akurasi dan kepercayaan dari data yang dihasilkan, gitu ya. Kalau value ya tadi extract useful data, artinya kalau kita punya beberapa divisi di rumah sakit itu, ya value itu berhubungan sesuai datanya itu sesuai dengan yang dibutuhkan setiap divisi itu saja, ya. Nah ini contoh konsep 5V dari big data. Oke, apakah data dapat menghasilkan uang? Ya, bisa aja data bisa menghasilkan uang. Banyak sekarang kan orang memperjualbelikan data ya. Itu kan sesuatu yang bisa melanggar hukum juga sekarang. Apalagi setiap perusahaan sekarang sudah punya aturan terkait konfidensial dari data seperti itu ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau punya data di kantor masing-masing misalnya tidak apa yang namanya itu harus ditanyakan dulu apakah itu data yang public atau data yang private seperti itu. Oke, sedikit terkait perbedaan antara data analytics dan data science gitu ya. Di sini ketika di sebuah perusahaan gitu ya, ada yang namanya role sebagai data analis dan ada yang namanya role sebagai data scientist seperti itu. Nah, perbedaannya apa? Kalau data analis dia levelnya cuma sampai dengan visualisasi saja. Jadi levelnya cuma sampai visualisasi, tetapi basic ilmunya itu sama-sama harus paham math, matematika dan statistik. Data scientist juga seperti itu. Kemudian programmingnya juga harus paham Python, R, SQL, HTML. Begitu pula dengan data scientist. Kemudian kalau data analis levelnya itu cuma sampai dengan data visualization saja, memvisualisasikan data. Tetapi kalau data scientist itu melakukan storytelling, menceritakan data ini tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi lebih deep, lebih dalam orang-orang data scientist ini. Biasanya nanti skill yang dibutuhkan itu adalah skill machine learning gitu ya. Seperti itu. Nah, itu perbedaan antara data analis dan data scientist. Teman-teman mungkin ini sedikit info dari pay scale untuk data scientist salary in Indonesia itu setahunnya itu bisa sampai segini gitu ya. Memang lagi hype banget gitu ya data scientist dan data analis. 122 juta, kemudian untuk data analis itu sekitar 108 juta, yang nggak beda jauh. Nah, kemudian kalau di Gojek itu data scientist setiap bulannya, ini Gojek data scientist monthly salary in Singapura yang kerjanya di Singapura itu sekitar 12.724 US dollar per bulannya. Nanti silahkan di ini aja ke RP ini berapa gitu ya. Seperti itu. Kenapa mahal sih data scientist? Ya, dia bisa menceritakan atau storytelling dari data. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya ini, di Gojek. Gitu ya. Ini adalah kerjaan orang data scientist. Dia akan mencari place of interest. Mana sih tempat-tempat yang paling banyak ya di pick up pada waktu tertentu. Misalnya di setiap hari Sabtu Minggu, itu yang tempat-tempat yang menjadi titik poin akhirnya itu pada di daerah mana sih kalau di Bandung untuk hari Sabtu dan Minggu gitu. Jadi kan itu bisa menceritakan, oh ternyata ramai itu di daerah kota karena Sabtu Minggu tuh hari libur tuh orang rekreasi dan banyaknya misalnya di daerah mall yang mana, sehingga kita harus memperbanyak Gojek atau Goret, Gokar kita di daerah sana seperti itu kan storytelling. Tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Nah, makanya mahal data scientist itu ilmunya pun banyak yang dipelajari seperti itu ya. Dan kemudian contohnya apa lagi? Contohnya di Gojek itu seperti search personalization. Antara saya dan kamu personalisasi makanannya pasti berbeda. Nah, itu diolah dari mana? Sehingga apa yang mereka rekomendasikan kepada saya itu nggak sama dengan apa yang mereka rekomendasikan kepada kamu. Nah, kan berarti dia akan mendalami datanya dengan skill-skill yang dipunyai. Nah, itu adalah salah satu kerjaan dari data scientist itu, memberikan rekomendasi makanan sesuai dengan personalisasi usernya. Gitu ya. Nah, itu dia untuk terkait latar belakang keberlimpahan data. Nah, kemudian kita
masuk ke siklus hidup data, ternyata data tuh punya siklus hidupnya. Jadi di sini ada 7 ya, ada 7 siklus hidup data yang harus teman-teman pahami. Yang pertama itu adalah define a research question. Artinya sebelum teman-teman menggunakan data yang teman-teman miliki, teman-teman harus mendefinisikan dulu ini data mau diapain, ya, tujuannya apa. Ya, maka di sini teman-teman harus mendefinisikan problemnya apa, goals-nya apa, objektifnya apa pada saat melakukan di step awal yang namanya siklus hidup data, yaitu menentukan research question. Nah, ini contohnya adalah approval, kasusnya terkait approval loan atau kredit di sebuah bank. Nah, permasalahan yang terjadi di bank itu, gitu ya, permasalahan yang terjadi di bank itu punya yang namanya assessment team, punya tim yang untuk ngecek apakah orang ini termasuk kriteria di approve atau tidak ajuan kreditnya. Seperti itu kan. Nah, ternyata problem yang terjadi di bank itu adalah keterbatasan tim asesmen itu. Jadi mereka tuh cuma dalam sehari itu cuma berapa ajuan saja yang bisa mereka cek, gitu ya. Izin saya minum bentar. Cuma berapa ajuan saja yang bisa mereka cek. Nah, mereka punya goals. Mereka ingin meningkatkan kecepatan pada saat ngecek ajuan-ajuan yang masuk tanpa menambahkan cost, seperti itu. Maksudnya menambahkan cost itu menambahkan orang lagi di tim itu, seperti itu ya. Gimana nih caranya punya goals itu? Maka objektifnya itu adalah develop a system. Gimana buat sebuah sistem yang bisa mengakses, yang bisa ngecek secara otomatis. Nah, itu adalah tahap pertama pada siklus hidup data, yaitu mendefinisikan research question, ya. Nah, kemudian tahap keduanya itu adalah collect and organize data. Di sini sudah berhubungan dengan mengumpulkan datanya. Tadi kita punya research question-nya, kita punya objektifnya. Oh, saya ingin membangun sebuah sistem yang mana sistem itu bisa melakukan assessment secara otomatis. Berarti data apa aja nih yang dibutuhkan? Maka tahap kedua itu adalah collect and organize data, mengumpulkan dan mengorganize, mengatur datanya atau mengelompokkan datanya berdasarkan kategorinya. Nah, maka ada 4 hal yang perlu teman-teman pastikan pada tahap kedua ini adalah akses dari datanya. Karena ketika teman-teman membutuhkan misalnya data X, nah teman-teman punya akses nggak terhadap data itu? Ya. Nah, maka sangat disarankan gunakan data-data yang sudah publish seperti itu. Akan lebih baik gitu. Jadi tidak panjang alurnya, karena kalau data itu private, kita tuh berjenjang alurnya sampai dengan si data itu diizinkan untuk diolah seperti itu ya. Kemudian oke, sudah diizinkan nih untuk mengolah data yang private itu, maka lindungi informasi yang sensitif. Jadi ketika itu bukan data private, ya maka itu tidak boleh disebarluaskan. Seperti itu. Kemudian gunakan data yang sudah dipublikasikan dan organisasikan berdasarkan topik atau kelompokkan berdasarkan topik. Misalnya topiknya yaitu database, kategorinya database production, berarti terdiri dari transaksi data, user data, produk data, ya. Kemudian ada database event. Database event itu user clicks-nya, berapa banyak sih orang yang ngeklik gitu ya. Kemudian berapa banyak orang yang lihat, yaitu user page view gitu ya. Berapa banyak user yang scroll dan lain-lain. Kemudian dokumen, dokumen itu nanti ada data Excel, ada data image, ya. Nah, ini adalah organized data, mengelompokkan datanya berdasarkan kategori tertentu. Nah, kemudian tahap terakhirnya, tahap berikutnya atau tahap ketiga itu wrangling data wrangling. Nanti lebih jelasnya teman-teman bisa lihat video ini dan itu sudah ada di LMS juga terkait video penjelasan data wrangling, ya. Jadi intinya di data wrangling ini
tidak hanya cleaning data, tidak hanya membersihkan data. Orang banyak salah persepsi gitu ya. Data wrangling ini sama dengan data cleaning. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau di data wrangling ini ada yang namanya discovery. Kita cari dulu permasalahan dari data itu. Apakah banyak no value-nya, apakah banyak missing value-nya, dan lain-lain. Berarti itu adalah proses discovery. Setelah proses discovery dilakukan, maka lakukan proses structuring. Structuring itu memperbaiki struktur datanya. Oh, misalnya ada yang untuk jenis kelamin, ada yang diisi datanya P sama L. Ada juga yang kata yang perempuan, laki-laki. Itu kan nggak terstandar, maka standari dulu atau structuring dulu. Kemudian cleaning. Nah, cleaning itu juga pembersihan data gitu ya. Oh, ternyata misalnya ada satu baris data yang missing value-nya atau data yang tidak adanya itu hampir 80%. Misal kita punya 10 kolom, ternyata dia 8 kolomnya kosong datanya. Ya udah, kita hapus saja. Ya. Nah, ada juga yang enriching. Enriching tuh kita bisa misalnya nanti kita butuh informasi umur, tetapi kita cuma punya data tanggal lahir. Itu kan artinya enriching, artinya kita memanfaatkan tanggal lahir itu untuk bisa membuat satu kolom lagi yaitu umur. Nah, itu enriching data. Kemudian verifying atau validation. Nah, pada saat kita melakukan structuring ataupun verifying, kita perlu yang namanya enriching ataupun cleaning, kita perlu yang namanya di-verify dulu atau divalidasi dulu sama orang yang paham terhadap data itu. Apakah ini benar? Apakah tahap yang kita lakukan benar? Apakah kalau misalnya dihapus itu nggak apa-apa gitu ya? Nah, seperti itu. Itu adalah tahap-tahap di wrangle data atau data wrangling. Yang terakhir itu publishing. Artinya data itu siap untuk digunakan di tahap selanjutnya. Nanti teman-teman bisa lihat penjelasan di video ini. Ini sangat menarik videonya ya. Nah, ini contohnya tadi ya yang saya jelaskan. Misal nih, yang pink pertama. Ini kan datanya lengkap. Ya, kemudian ini juga misalnya many empty column remove aja, misalnya kayak gini nih, yang mana ya, ini misalnya, ini baris 611 data kosongnya atau kolom yang kosongnya tuh banyak, ya sudah remove saja. Ya, kemudian gender is empty. Nah, ini harus diverifikasi yang tadi gender is empty. Nah, untuk orang misalnya mana gender is empty. Misalnya ada satu baris yang gendernya doang. Nah, kita harus verifikasi dulu ke yang punya data gitu ya. Untuk nama ini sebenarnya dia gendernya apa. Artinya di situ kita melakukan enriching gitu ya. Misalnya ini ada job, ada yang isinya KRY swasta, ada yang isinya kar swasta. Nah, ini harus strukturnya harus disamakan. Semua diganti jadi kar.swasta gitu. Nah, ini adalah tahap-tahap pada saat kita melakukan data wrangling. Seperti itu ya. Oke. Nah, tahap selanjutnya di siklus hidup data itu adalah explore and visualisasi data. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nanti teman-teman akan eksplorasi 1 dimensi, 2 dimensi, ya, 3 dimensi, dan di sini teman-teman juga akan melakukan EDA. EDA itu apa, Bu? Exploratory Data Analysis. Apa yang dilakukan di EDA itu teman-teman nanti belajar yang namanya descriptive statistik. Di sini teman-teman belajar nanti menghitung mean, median, mode, min, max, missing value, dan lain-lain. Kemudian teman-teman juga mempelajari correlation analysis. Nanti gimana sih hubungan korelasi antar dua atribut gitu ya. Kemudian teman-teman juga nanti pelajari bagaimana visualisasinya. Kita pakai box plot, pakai bar chart, apakah dia cocok pakai yang mana gitu ya. Nah, ini akan kita lakukan di EDA ini. Ya, ada di beberapa pekan yang kita coba untuk mempelajari descriptive statistik, correlation analysis, dan visualization. Nah, ini contohnya misalnya data understanding. Oh, ternyata dari data loan approval ini, ternyata 65% itu yang mengajukan adalah karyawan swasta. Gitu.
ya. Nah, sedangkan PNS ternyata dia memiliki higher probability approve. Dia probabilitas untuk diterimanya itu tinggi ternyata sebesar 74,6%. Seperti itu. Kemudian rata-rata salary-nya ada di mana? Oh, rata-rata salary-nya ada di 9 jutaan. Nah, itu kan proses EDA tadi ya, kita eksplorasi data gitu ya. Dari kita melakukan wrangling, kita bisa memahami dari kita data preparation, mempersiapkan data, akhirnya kita memahami, oh dari data itu kita bisa dapat insight ini gitu ya. Seperti itu. Nanti kita pelajari di semester di pekan-pekan berikutnya. Nah, tahap berikutnya ini sebenarnya yang dilakukan di data scientist. Kita tidak sampai ini. Nanti ini belajarnya di machine learning, gitu ya, di mata kuliah machine learning. Di sini adalah teman-teman nanti buat model statistik. Apakah teman-teman mau bikin model prediksi atau teman-teman mau bikin model klasifikasi? Nah, itu tahapan ini, analyze and interpret data. Kalau kita di statistik tadi sampai di level explore and visualisasi data saja, seperti itu. Nah, model-model biasanya itu nanti menggunakan pendekatan machine learning, unsupervised, supervised maupun reinforcement learning seperti itu. Ini sekadar tahu saja karena ini materi ini akan dibahas di mata kuliah yang lain. Ini contohnya machine learning, ada linear regression ya. Nah, nanti ada yang logistic regression ya seperti itu. Nah, ini prediksi gitu. Oh, ternyata sistemnya akurasinya adalah 87,7%, seperti itu ya. Nah, yang terakhir, tahapan di siklus hidup data itu adalah communicate with data, berkomunikasi dengan data. Artinya, dari data yang ada, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan data yang telah kita olah itu terhadap orang lain atau terhadap user yang akan menggunakan data itu. Jadi, bagaimana kita mempresentasikannya, seperti itu ya. Oke, nanti pasti ada feedback ya dari user yang kita gunakan. Nah, ini salah satu tadi ya yang kasus tadi ternyata sebelumnya tanpa sistem itu bisa menyelesaikan 10.000 ajuan dalam waktu 50 jam. Tapi dengan adanya sistem itu bisa menyelesaikan 30.000 ajuan hanya dalam 2 jam saja. Ini kan salah satu bagaimana kita mengkomunikasikan sistem yang telah kita bangun kepada klien. Ternyata ini loh sesuai dengan goal yang Anda butuhkan seperti itu. Oke, itu materi kita di pekan pertama, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, untuk tugasnya itu tadi mana ya? Nah, untuk tugas pertama, homework pertama itu adalah teman-teman mencari data di internet, gitu ya, data apapun, ya, tidak harus real data. Tuh. Kemudian teman-teman coba definisikan manfaat dari data tersebut. Misal di sini data pasien rumah sakit. Data itu berisi umur, waktu periksa, dan jenis penyakit. Nah, dari data tersebut, dari data pasien yang ada umurnya, ada waktu periksa dan jenis penyakit, manfaat yang bisa didapatkan apa? Oh, ternyata dari data tersebut kita bisa mengatur waktu, efisiensi ruang tunggu, dan jadwal dokter. Seperti itu. Nanti teman-teman cari 3 data, karena di sini minimal 3 halaman. Setiap halaman PowerPoint-nya teman-teman cari 1 data. Datanya tuh tidak hanya misalnya data pasien rumah sakit, enggak. Tapi teman-teman detailkan. Misalnya data pasien itu kan banyak, gitu ya. Oh, untuk umur, waktu periksa dan jenis penyakit itu bisa manfaatnya ini. Oh, misalnya untuk apa lagi? Misalnya data pasien yang lain untuk jenis penyakit itu ya, jenis penyakit dan jenis kelamin dan apa gitu ya, itu bisa menentukan apa gitu, bisa bermanfaat terhadap apa gitu. Misalnya kalau saya bisa ngasih contoh seperti data mahasiswa gitu ya, kalau saya punya data IPK, kemudian saya punya data SMA terdahulu, kemudian saya punya data tingkat kelulusan tiap mata kuliah, ternyata saya bisa memanfaatkan data itu berhubungan dengan admisi. Admisi itu marketingnya. Oh, ternyata
untuk SMA ini gitu ya, rata-rata IPK anak-anaknya tuh bagus-bagus gitu. Maka nanti saya perlu mempromosikan Telkom University itu lebih banyak di SMA itu ataupun di SMA yang masih sedikit nih peminatnya di Telkom University. Nah, itu salah satu contoh manfaat. Jadi tidak perlu data real, isi datanya pun tidak perlu, cukup atributnya saja atau kolomnya yang teman-teman definisikan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas ya? Berarti nanti di LMS itu ada tugas ke 1. Nih, homework 1 ini teman-teman kerjakan. Walaupun deadline-nya masih lama, saran saya kerjakan tiap minggu. Jadi teman-teman konsisten mengerjakannya. Jangan sampai mendekati deadline. Apalagi kalau deadline tiba-tiba bersamaan dengan deadline kerjaan, gitu ya. Jadi saran saya kerjakan setiap minggu itu sehingga teman-teman bisa konsisten dan bisa menyelesaikan tugasnya. Karena emang PJJ ini akan lebih banyak interaksinya di LMS. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Jelas? Cukup jelas ya. Nanti saya share